Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Santriwan santriwati Jamaatul Muslimin wal Muslimat yang mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa ada dalam ridha dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang besar disebut gelar, yang kecil disebut nama, insyaallah semuanya ada dalam ridhonya, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam sebuah kajian kitab Safinatun Najah. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat diri kita dan buat jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat di mana berada. Sebelumnya orang muslim itu senantiasa bersyukur atas segala nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Basah bibirnya dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat dan karunia yang kita dapat hari ini. Alhamdulillah kita masih bisa bekerja, bisa berusaha, bisa berbisnis, bisa bergerak, apapun pekerjaan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala diberikan kemudahan, kelancaran, keberhasilan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelumnya marilah kita memohon bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala salawat kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu, mudah-mudahan yang lagi sakit oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kesembuhan, diberikan kesehatan kembali, sehingga dengan sehat itu bisa meningkatkan keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang lagi punya hajat, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala diberikan kemudahan, terkabul, terlaksana, sukses dan hasil hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang lagi usaha, apapun usahanya, mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kemudahan, diberikan kelancaran, diberikan kehasilan, dibanyakan rezekinya dan penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang punya anak lagi mesantren, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yang ditolabul ilmi diberikan ilmu yang bermanfaat, dimudahkan mencari ilmunya dan menjadi anak-anak yang saleh salehah, berguna bagi agama, bangsa dan negara. Yang lagi punya hutang, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala diberikan kemudahan untuk bisa membayarnya, diberikan rezeki yang banyak penuh keberkahan supaya bisa melunasi hutang-hutangnya. Yang belum punya pasangan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala diberikan kemudahan, didatangkan hamba-hamba yang saleh salehah, hamba-hamba yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala dalam untuk membina rumah tangga, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Mudah-mudahan barusan ada yang meninggal dunia tetangga kita, Bapak Mus, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dicaangkan dalam kuburnya, diampuni segala dosanya, disimpan dalam maghfirah rahmat Allah Subhanahu wa taala dan termasuk hamba-hamba umat Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Rabbi fanfa'na bi barakatihi wahdina al-husna bi hurmatihi. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi
صلي عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم ربي فانفعنا ببركته وهدينا الحسنى بحرمته اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Hadirin hadirat Jamaatul Muslim wal Muslimat, santriwan santriwati SMPIT Al Musinin. Insyaallah pada pagi ini kita akan membahas tentang alladzi yalzamu fihi niyatul imam, yaitu orang-orang yang mesti berniat imam dalam sholatnya. Dalam hal ini, dalam madhab Imam Syafi'i rahimahullah, bahwa bila seseorang dia menjadi imam, maka dia harus meniatkan bahwa dia menjadi imam. Nah, apabila dia menjadi makmum, maka dia harus meniatkan menjadi makmum ketika takbiratul ihram. Itu. Nah, kitabnya faslun, ini pasal alladzi yang yalzamu fihi, yalzamu mesti, fihi itu fihi itu alladzi, apa niatus sholat, niatul imamati, yaitu berniat imam. Arbaun, ada dalam 4 hal, ada dalam 4 keadaan. Jadi ada orang-orang yang mesti berniat imam dalam sholat, dalam 4 keadaan sholat. Tadi itu dalam madhab Imam Syafi'i, mesti kalau dia jadi imam mesti dia mengucapkan niatnya menjadi imam. Kalau dia menjadi makmum, dia mesti mengucapkannya dia menjadi makmum. Apa aja itu? Yang 4 itu al-jum'atu. Nah, pertama dalam sholat Jumat, mesti imamnya dia mesti meniatkan bahwa dia menjadi imam sholat Jumat, menjadi imam dalam sholat Jumat. Maka apabila dia tidak berniat demikian ketika takbiratul ihram, tidak meniatkan dia menjadi imam ketika takbiratul ihram, maka tidak sah niatnya juga, dan tidak dia pula sholatnya Jumatnya juga. Karena sholat Jumat itu termasuk sholat yang harus berjamaah. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au. Hai orang-orang yang beriman, apabila dipanggil untuk melaksanakan, untuk segera menghadap Allah, segera melaksanakan sholat Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka kembali kepada Allah, zikir kepada Allah. Wadarul bai', dan tinggalkanlah perdagangan. Fas'au itu kalimatnya kalimat jamak. Maka sholat Jumat itu mesti dia berjamaah. Maka ketika dia seorang imam sholat Jumat, maka dia mesti dalam hatinya meniatkan dia menjadi imam sholat Jumat. Yang pertama. Yang kedua, wal mu'adah, dalam sholat yang diulangi. Mu'adah sholat, mengulangi sholat.
Nah, maka ketika dia menjadi imam, yang maka dia berniat wajib menjadi imam itu ialah yaitu orang yang mengulangi sholat. Sholat itu sholat wajib maupun sholat sunnah yang diulangi. Sholat wajib yang telah dilakukan atau sholat sunnah yang telah dilakukan secara berjamaah kemudian diulangi lagi, disebut mu'adah sholat. Kenapa dia mengulangi mu'adah sholat itu? Karena contohnya ada lebih keutamaan daripada berjamaah pertama daripada untuk jamaah kedua. Soalnya sholat berjamaah kedua itu lebih utama daripada yang pertama. Contohnya karena imamnya alim, fasih bacaannya, itu boleh diulang mu'adah sholat, diulang lagi. Atau merasa rukun dan tumainahnya kurang di sholat yang pertama di mu'adah, boleh, bisa. Nah, dalam sholat mu'adah ini ketika dia menjadi imam, maka dia mesti berniat ketika takbiratul ihram berniat menjadi imam. Bahkan yang ada sebuah hadis dalam riwayat An-Nasa'i bahwa itu ada 2 orang yang datang ke masjid menemui Rasulullah SAW. Padahal Rasul itu lagi sholat berjamaah. Rasul selesai sholat, Rasul ditanya, "Hei fulan, kenapa engkau tidak sholat?" Jawabannya apa? "Saya udah sholat ya Rasulullah di rumah," katanya. Apa kata Rasul? "Fala taf'ala." Jangan kau lakukan lagi itu. "Idza sholaitu ma fi rihalikuma." Apabila engkau telah selesai sholat di rumahmu, summa ataitul masjida jama'atin. Kemudian kamu berangkat ke masjid, pas ke masjid ada orang yang lagi sholat berjamaah. Apa kata Rasul? Fasolla ya ma'ahum. Maka sholatlah kalian bersama mereka. Kenapa? Karena sholat tadi di rumah itu lebih mulia. Sholat di masjid berjamaah itu lebih mulia, lebih utama daripada sholat tadi di. Maka Rasul meminta kita untuk mu'adah sholat, ulangi lagi sholat lagi, ikut sholat bersama mereka. Fa innaha lakumana filatun, itu adalah disunahkan, sunnah. Nah, maka ketika dia menjadi seorang imam, maka dia berwajib dia berniatkan imam ketika takbiratul ihram. Yang kedua, yang ketiga wal ma'dzuratun jamaah. Ini adalah dalam sholat nadar. Dalam sholat nadar, sudah seorang kalau dia bernadar, kalau saya mendapatkan apa-apa yang saya inginkan, atau walau seandainya apa-apa yang saya cita-citakan itu terlaksana, terwujud, maka saya akan sholat subuh berjamaah contohnya. Kemudian apa yang dia dicita-citakan, apa yang dia inginkan itu terwujud, maka dia mesti melaksanakan sholat bernadar berjamaah. Nah, maka ketika dia menjadi imamnya, maka dia mesti berniat menjadi imam ketika dalam takbiratul ihram. Maka apabila dia tidak mengucapkan dalam sholatnya dia tidak mengucapkan dia menjadi imam di dalamnya, maka sholat berjamaahnya dianggap tidak sah atau tidak termasuk berjamaah, termasuk sendirian, karena tidak meniatkan dalam hatinya dia menjadi imam sholat nadar tersebut. Itu dalam sholat nadar. Yang keempat,
wal muqaddimatu fil mator. Yang keempat, yang wajib orang ketika dia menjama takdim fil matori karena hujan. Nah, saking hujannya gede banget, kemudian rumah kita jauh dari masjid, maka kalau bolak-balik rumah masjid itu akan memudaratkan kita, maka kita boleh menjama takdim. Jam takdim itu adalah sholat yang, contohnya sholat yang kedua, sholat asar ditarik ke sholat zuhur, sholat isya ditarik ke sholat maghrib, jama takdim. Maka boleh, sastranya adalah karena hujan gede, madorot. Nah, boleh kita menjama takdim. Nah, dan apabila posisi kita menjadi imam, maka kita mesti berniat imam ketika takbiratul ihram. Dan apabila dia tidak berniat imam dalam takbiratul ihram, maka sholat isya-nya dianggap belum sholat isya. Karena dia tidak menganggap, tidak meniatkan dalam dirinya menjadi imam dalam ketika takbiratul ihram. Karena kebolehannya menjama takdim di waktu hujan lebat harus dengan berjamaah. Maka ketika dia menjadi imam dalam sholat jamaah takdim tersebut, maka dia mesti meniatkan dalam menjadi imam dalam takbiratul ihram. Itu 4 keadaan sholat yang mesti dia meniatkan diri menjadi imam ketika dia menjadi pemimpin sholat berjamaah. 1, dalam sholat Jum'ah. 2, dalam sholat mu'adah. 3, dalam sholat nadar sholat berjamaah. 4, dalam sholat jamaah takdim. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Insyaallah besok kita lanjut kembali dalam kajian dan bab yang baru. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.